92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di Pelangi Kasih di hari ini Senin ya 5 Februari 2024 ya. Dan ini awal yang baru dari teman-teman Rumah Konseling Parahyangan Bandung begitu ya. Dan silakan ya buat Sobat Maestro yang ada pertanyaan karena hari ini tuh lumayan agak ngeri-ngeri sedap ya dokter ya bahasannya ya. Dan Sobat Maestro juga bisa langsung menyaksikan siaran kami di Maestro Radio Bandung YouTube channel atau juga via Instagram di Maestro Radio Bandung. Maestro Radio Bandung begitu ya. Nah, Anda juga nanti boleh bertanya seputar topik kita hari ini. Dan hari ini sudah bersama-sama dengan saya Dr. Ronald Jonathan, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Dan spesial hari ini Dr. Ronald tidak sendirian. Ya, biasanya sendirian ya. Betul Mas Ari. Oke. Ya, selamat siang para pendengar Maestro 92,5 FM. Senang sekali kita bisa berbincang-bincang kembali lewat Radio Maestro. Saya Ronald dari Rumah Konseling Parahyangan. Hari ini saya membawa teman-teman saya karena topik kita adalah kenapa sih anak saya beda. Oke, saya perkenalkan teman-teman dari TLC atau Transform Life Community. Ya. Mereka akan memperkenalkan dirinya. Silahkan Sion. Ya, halo para pendengar semuanya. Perkenalkan saya Zion, salah satu founder dari Transform Life Community, satu komunitas yang dikhususkan untuk melayani orang-orang yang bergumul dalam ketertarikan sesama jenis. Saya bersama dengan dua rekan saya, silakan perkenalkan diri. Ya, dengan saya Bastian. Dan saya Deborah. Iya, Oke. segitu dulu kali perkenalannya Pak. Iya, nanti boleh tanya-nanya ya Sobat Maestro ya, sebagaimana dengan yang sudah kita sounding ya. Anak saya beda, bedanya di mana? Ini sebetulnya topik yang apa ya? Rawan ya, ngeri-ngeri sedap ya dok ya. Dan Betul. ini apa namanya? Nah langsung dokter Jonathan aja deh yang jelasin. Oke, Sobat supaya saya Maestro. tidak salah. Mas Arinya juga rada gemper ya kata Iya, orang Sunda ya takut Maya nanti gitu ya. nanti ini apa namanya KPI turun kan saya Nggak, nanti jadi tenang KPI itu salah teman-teman saya. Oke, kita akan bicara ya. Sobat Maestro, pada hari pertama nih di mana Rumah Konseling Parahyangan mulai memberikan bersiaran, kita memberikan topik tentang mengapa anak saya beda. Beda di sini adalah dalam konteks di masa sekarang ini kan banyak ya ibu bapak dan pendengar Maestro ya sekalian, orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis atau yang kita lebih kenal dengan istilah LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender begitu. Tapi pada kesempatan ini kita akan memfokuskan terutama dengan isu gay dan lesbian, tetapi kita menggunakan term atau istilah yang kita lebih suka adalah ketertarikan sesama jenis. sesama jenis. Oke. Nah itu, atau mungkin yang mungkin secara umumnya orang mengatakan itu sebagai homoseksual begitu. Iya. Ya, karena ini adalah masalah yang ada dan real, ada di hadapan kita, ada di kalangan kita, bukan bahkan juga di kalangan orang Kristen. Orang Kristen juga tidak imun terhadap isu ini. Yes, betul. Dan kita selama ini kita menyadari bahwa topik ini nih kalau dibicarakan suka sembunyi-sembunyi karena masih antara ada dan tiada begitu ya, atau agak tabu. Tetapi saya berharap para pendengar kita bisa belajar kali ini dari sudut pandang baik dari segi kesehatan mental maupun dari para penyintasnya begitu, atau bukan penyintas ya, orang-orang yang bergumul lah dengan ketertarikan sesama jenis. Betul begitu. betul. Nah, Dokter Ronald sebetulnya apa ya, ngomongin positioning dari LGBT sendiri itu apa sih? Karena kan banyak yang simpang siur gitu loh. Ya ada yang bilang ini
kalau saya ngelihat dari beberapa jurnal yang mungkin apa ya agak skeptis dengan LGBT mengatakan ini wabah. Mulai wabah yang menjangkiti, artinya kalau wabah kan penyakit gitu kan. Ada yang juga mengatakan bahwa ini penyimpangan lah, gangguan kejiwaan lah, sesuatu apa ya prototipe yang sangat mengerikan begitu, sehingga tidak sedikit masyarakat khususnya di Indonesia yang ketika mendengar LGBT itu langsung harus dimusnahkan nih gitu, jangan sampai. Dan bahkan ini negara pun ikut turun tangan dengan hal ini begitu. Nah dari Dr. Ronald dan juga teman-teman dari TLC mungkin bisa memberikan positioningnya ya. Kita lihat dulu nih faktanya yang ada. LGBT sebetulnya apa supaya kita bisa menyikapi dengan bijak, Dok. Oke, kalau kita lihat ketertarikan sesama jenis itu adalah masalah atau bukan masalah ya, adalah realita yang ada mungkin sudah sejak dari zaman Alkitab begitu ya, dari zaman baheula gitu. Zaman batu ya. Ya, artinya kalau dari segi kekristenan kita sekarang harus melihatnya gini. Kalau sekedar ketertarikan saja itu nggak bisa itu kita nggak bisa ya, artinya ini artinya diapa-apain bukan tidak bisa diapa-apain. Ini adalah realita yang ada gitu. Ya. Kadang-kadang teman-teman juga bergumul, saya juga nggak tahu kenapa saya suka ke sesama jenis, kenapa saya tidak suka ke lawan jenis misalnya. Nah itu kan yang namanya rasa, misalnya saya suka bakso dan saya suka combro, kenapa saya suka combro dan bakso tapi saya nggak suka gurilem misalnya gitu ya. Nah itu sama gitu, rasa gitu. Nah tapi kan kitab suci mengatakan bahwa itu adalah dosa. Yang menjadi masalah itu sebetulnya bukan ketertarikannya, tetapi actionnya. Ya. Itu kalau dari segi kekristenan, khususnya dari yang Injili. Tapi kalau dari segi kesehatan itu lain lagi. Di kesehatan kalau di Indonesia memang kita mengacu ke PPDGJ. Yang dinyatakan bermasalah adalah ketika orang merasa terganggu dengan orientasi seksualnya atau ketertarikannya itu. Kalau dari DSM-5 yang menjadi patokan dari dunia psikiatri internasional atau Amerika khususnya, dinyatakan bahwa LGBT itu bukan satu gangguan jiwa lagi, jadi dianggap sebagai sesuatu yang normal. Tapi di sini kita bicara dalam konteks kekristenan gitu. Artinya kita buat saya pribadi standpoint tertinggi adalah tentu saja dari keimanan saya begitu, bahwa homoseksual basically adalah dosa. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapinya, nah itu yang akan kita diskusikan atau kita bahas bersama dengan teman-teman TLC. Iya, betul. Berbicara mengenai LGBT ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan dan tidak sesederhana itu begitu ya. Suruh datang ke gereja, tumpangin tangan, doain segala macam, beres. Nggak seperti itu ya. Bahkan teman-teman yang saya kemarin kan ngikutin satu seminar juga, Dok, yang waktu di Maranatha begitu ya. Bahkan orang-orang yang dalam arti sudah operasi ganti kelamin pun dia banyak yang mengalami bunuh diri. Jadi artinya bukan masalah tukar tambah alat kelamin, tetapi ada hal-hal yang tidak sesederhana itu gitu. Betul. Mas Ari, sebentar, kita membatasi diri, kita tidak akan membahas soal transgender atau ganti kelamin ya. Ini kita nggak akan bahas. Karena itu lebih luas ya. Bukan lebih luas, lebih itu adanya ada sendiri. Oke. Iya, nah bagaimana dari teman-teman TLC sendiri menyikapi fenomena ini? Ini kan lagi rame banget nih ya. Iya, jadi kami menyikapinya dari hal yang praktisi ya. Kita melayani orang-orang yang bergumul. Tadi Dr. Ronald sudah menjelaskan bahwa kita membedakan antara perilaku LGBT-nya dengan keinginan gitu ya. Karena pada awalnya orang-orang yang bergumul ini selalu dimulai dari satu hasrat atau keinginan atau orientasi, mungkin orang katakan, yang mereka merasakan berbeda dengan yang ada di budaya ataupun yang ada. Kalau kita masuk ke sisi Alkitabiah ya, yang berbeda dari standar Alkitab gitu.
dan keinginan itu membuat mereka bingung. Ya. Nah, kemudian ada orang yang kemudian dengan punya keinginan itu, hasrat itu, kemudian dia mencari tahu, terjadi pergolakan dalam dirinya gitu. Oke. Bahwa dia tahu secara morally atau secara spiritual agama yang diikutinya ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh agama atau perilaku yang dianggap dosa oleh agama. Sehingga mereka bingung antara kalau aku punya keinginan, apakah keinginanku ini aku tidak berhak untuk melakukan hal ini gitu, untuk memenuhi apa yang aku rasakan, aku rasakan. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian TLC hadir karena biasanya orang langsung berpikir, oke, saya mempunyai contoh ya, kita mempunyai keinginan, saya laki-laki, saya suka sama laki-laki, saya punya hasrat dengan laki-laki, ya udah, artinya saya gay dan saya belajar bagaimana menghidupi gaya hidup gay gitu. Nah, sementara yang kami temui bahwa sebenarnya ada orang-orang yang mempunyai keinginan ini tapi mereka tidak nyaman dengan apa yang mereka miliki gitu. Mereka merasa mau untuk belajar bagaimana untuk mengendalikan diri dan tidak melakukan perilaku ini gitu ya. Saya mungkin memberikan referensi dalam firman Tuhan juga di Yakobus 1 ayat 14-15 dikatakan bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya gitu. Tetapi ketika keinginan itu dibuahi, baru kemudian itu menjadi dosa gitu. Itu latar belakang bagaimana bagi kita melayani orang-orang, teman-teman yang mereka tahu mereka punya keterkaitan sama jenis, apapun sumbernya atau mulainya kapan, bagaimana gitu. Oke. Jadi kita tidak membahas mengenai kenapa dia begitu ya, tapi lebih ke praktikalnya bagaimana sih orang-orang ini kan juga gambar dan rupa Allah yang harus ditolong, yang harus dibantu, yang harus dirangkul. Nah, masalah ini Dr. Jonathan dan rekan-rekan dengan TLC, ada beberapa komunitas yang kadang-kadang kita salah masuk. Begitu ya, di Surabaya saya pernah mengikuti dan ternyata this is a gift. Kamu jangan merasa bersalah. Jadi kita itu dibuat nyaman begitu tanpa harus merasa bersalah. Ya kalau ini kan agak-agak beda-beda tipis begitu ya. Ya kalau keinginannya sih no problem, tapi yang jadi masalah ada actionnya. Nah, sementara di kelompok itu ya nikmati itu sebagai sebuah gift. Kalau kamu menyangkali itu malah dosa. Ya, sebetulnya kalau kita lihat kitab suci itu clear. Yes. Orang memperdebatkan bahwa toh ayatnya nggak banyak gitu. Karena memang pada zaman Yesus kasusnya memang terbatas begitu. Yes. Dan orang secara umum norma yang berlaku adalah kenapa tidak dibahas terlalu dalam, karena semua orang sudah tahu gitu. Mas Ari, mungkin supaya kita punya gambaran yang lebih real, mungkin lebih baik kita pakai story ya. Boleh. Oke, silahkan Zion mungkin bisa share dulu, kemudian nanti Bastian. Oke, ya jadi saya sendiri mempunyai latar belakang keterkaitan sama jenis dan pernah menghidupi kehidupan gay lifestyle itu cukup lama, berapa tahun. Dan seperti yang saya bilang, itu dimulai dari kebingungan kenapa saya kok mempunyai ketertarikan berbeda gitu dengan orang lain gitu. Dan ketika saya mengalami itu, terus terang yang pertama kali ingin dilakukan adalah menyembunyikan itu gitu. Saya ini lahir di keluarga yang Kristen, papa saya pendeta, mama saya pendeta. Jadi bayangkan kalau saya kemudian cerita kepada mereka bisa sakit jantung gitu ya. Dan di awal saya juga masih bingung ini kenapa, itu apa yang terjadi gitu. Dan seperti yang saya bilang, saya tidak serta-merta langsung merasa ini sesuatu hal yang ya udah ini berkat dari Tuhan, karena ketika saya berusaha untuk melakukan tindakan itu, di dalam hati saya terjadi pergolakan gitu. Ada pertentangan di mana saya sebenarnya tahu apa tujuan hidup saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi saya tahu itu salah. Tapi dalam diri saya merasa saya tidak mampu untuk keluar dari situ gitu. Makanya waktu dalam pergumulan saya itu saya seperti ada dua kepribadian berbeda gitu. Satu sisi saya orang yang melayani Tuhan, saya rajin di gereja, saya pelayanan, tapi di satu sisi saya juga menghidupi itu gitu. Dan selama itu terjadi, sebenarnya konflik batin itu tidak benar berhenti, dan saya berusaha untuk meredam itu dan berdoa, Tuhan kalau bisa ini nggak ada gitu, kalau bisa ini dihilangkan, diangkat gitu. Tapi masalahnya itu tidak hilang gitu, kita berdoa tidak hilang. Akhirnya saya berusaha untuk
tetap mempunyai dua kepribadian itu dan menyembunyikannya karena merasa tidak berani untuk cerita kepada siapapun. Betul. Apalagi di gereja kalau cerita kepada pembimbing rohani nanti nyampe ke ayah saya langsung kemana-mana gitu. Tapi singkat cerita ketika saya udah nggak tahan, akhirnya saya memutuskan untuk bercerita kepada satu orang yang waktu itu belum kenal terlalu lama gitu. Berarti saya sedang kuliah di Amerika. Akhirnya saya cerita dan teman saya itu dia straight ya, dia bilang saya nggak ngerti Zion sebenarnya bagaimana menolong kamu, tapi saya akan berusaha untuk mencari tahu gitu. Jadi memang ketika itu dia benar-benar membantu saya, dia menemukan satu komunitas Kristen, komunitas anak Tuhan yang seperti TLC sebenarnya. Waktu itu dia didirikan oleh seorang yang ex-gay dan dia mengumpulkan orang Kristen ini untuk tanda kutip dipulihkan seperti itu ya, gitu. Ya kita mendengar dipulihkan mungkin berpikirnya dari homoseksual, dari heteroseksual. Tetapi ternyata yang diajarkan di situ adalah bahwa identitas kamu bukan ditentukan oleh orientasi kamu. Identitas kamu adalah anak Tuhan. Dan itu identitas pertama dan utama yang harus kamu pikirkan. Artinya kalau itu identitas kamu, meskipun kamu punya ketertarikan sama jenis ataupun kelemahan apapun yang ada, identitas kamu sebagai anak Tuhan itu akan bisa mengcover kamu. Artinya kamu bisa melatih diri dalam Tuhan untuk hidup kudus gitu. Dan itu yang diajarkan dan dalam komunitas itu di mentoring saya juga, dan dari situ kemudian mulai ditemukan kenapa sih sebenarnya hal-hal yang akar dari keinginan saya itu gitu. Temukanlah masalah-masalah ini mungkin berkaitan dengan konseling. Jadi luka batin dengan ayah, masalah-masalah trauma-trauma di masa lalu seperti itu. Dan akhirnya dari situ saya menyadari ternyata ketidakmampuan saya untuk mengendalikan nafsu saya itu karena saya berusaha mengisi kebutuhan saya dengan, saya pikir seks dan segala macam ini bisa mengisi kebutuhan itu. Tapi ternyata enggak, karena buktinya adalah ketika saya mengisi dengan seks kan nggak pernah puas dan terus melakukan tanpa tahu sampai kapan bisa stop gitu. Sementara saya tetap merasa kosong dan kesepian gitu. Akhirnya ketika menyadari bahwa kebutuhan saya adalah sebenarnya hilangnya intimasi dengan ayah gitu. Dan itu hanya bisa diganti keintiman dengan Tuhan. Dan itu yang saya berusaha untuk berproses di dalam Tuhan. Itu timingnya cukup lama. Akhirnya dengan pimpinan Tuhan mengajarkan saya bagaimana Tuhanlah satu-satunya jawaban untuk itu. Gitu. Betul. Dan komunitas seperti ini tuh harus banyak ya sebetulnya, mesti di setiap gereja mesti ada begitu ya, karena tidak sedikit begitu orang-orang yang termasuk saya sendiri ya, orang sedunia juga udah tahu gitu kan. Kalau saya dari waria dulu kepinginnya jadi waria, terus baru nemu ternyata ada dunia gay dong, nggak harus dandan gitu kan, capek kan jadi waria harus maskara udah berapa skincare udah berapa, ternyata ada dunia gay, pindahlah saya ke dunia gay begitu kan. Tapi dengan munafik gitu, pura-pura udah jadi laki, kan aku pendeta, aku hamba Tuhan gitu. Tapi nggak ngerti, nggak menemukan komunitas yang yang satu frekuensi dan memberikan sebuah kebenaran mengenai firman Tuhan. Ya pura-pura aja aku udah dipulihkan, padahal itu kan hanya topeng gitu kan. Dan ini tuh banyak banget. Ya betul, dan memang sebenarnya seperti yang saya alami dan juga beberapa mungkin teman sebelum mereka mengerti ada pilihan, kita mengira pilihannya cuma dua. Pertama ya udah terjun bebas di dalamnya, bilang inilah identitasku, I'm born this way gitu, atau ya udah menutup diri, kamu nggak ngaku, bikin topeng, ya dikatakan kamu menderita selamanya gitu, menyangkali di keadaanmu gitu. Tapi ternyata setelah dalam pergumulan saya menyadari ada satu pilihan lain nih. Kamu menerima diri bahwa ya saya punya kelemahan ini gitu. Saya mempunyai ketertarikan terhadap sama jenis, tapi kelemahan saya tidak harus menjadi identitas saya. Akhirnya memang butuh proses, sama seperti orang-orang Kristen yang lain, anak-anak Tuhan yang lain, ketika mereka berproses atas kelemahan-kelemahan masa lalu mereka yang mereka bawa gitu. Dan itu butuh penyangkalan diri,
butuh untuk memikul salib. Salibnya berbeda-beda masing-masing gitu, dan perlu kesetiaan yang pasti. Tuhan berjanji dia akan menyertai dan akan membimbing. Betul. Dan rata-rata kepingin ada mujizat gitu ya. Betul. Bang ya. Kalau nggak mau proses Iya. gitu, begitu tumpang tangan doa gua jadi straight gitu. Iya. Gimana Kak Sebastian dan juga Kak Deborah nih? Ya, mungkin disclaimer dulu, Deborah tidak bergumul dengan Iya, generasi iya. milenials, tapi Sebagai pendoa ya, dia orang pendoa, yang iya. dia punya hati untuk merangkul ini ya. Oke, Kak Bastian, apakah juga mengharapkan mujizat? Karena rata-rata teman-teman kami yang kami dampingi juga capek, Ari capek. Iya, gua juga capek. Kepinginnya pas doa amin, gua langsung laki gitu. Tanpa ada keinginan yang macam-macam gitu. Gimana Kak Ya, mungkin Bastian? cerita saya agak berbeda. Jadi saya memang dari remaja udah sadar kalau saya agak lain. Ada agak sesuatu. lain, gitu. Ngelihat poster-poster artis-artis laki itu kayak tertarik gitu. Tapi sebenarnya karena di zaman saya ya namanya hidup tahun 90-an ya. Iya, kita sejaman lah. Artinya nggak kayak sekarang. Iya, iya, Informasi iya, iya. begitu Betul, banyak gitu betul. ya. Jadi banyak yang dicontoh orang begitu lihat oh kayak begitu. Kita waktu itu kan pasti menutup diri dan ya udah menyimpan di dalam hati sendiri sampai terus kita bertumbuh. Jadi sampai saya kuliah pun sebenarnya saya nggak menghidupi. Ya. Sebenarnya saya tidak menghidupi ketertarikan sesama jenis saya itu. Artinya saya tidak berusaha untuk pacaran, berusaha untuk cari partner dan lain sebagainya. Hanya memendam sendiri Memendam. gitu. Walaupun saya pernah dapat pelecehan, terus saya Ya, juga ya, pernah ya. jatuh memang, tapi kejatuhan itu bukan seperti yang akhirnya dinikmati. Tetap rasanya ini salah gitu loh. Jadi walaupun saya sebenarnya dari keluarga Kristen yang biasa aja gitu ya, bukan keluarga Kristen yang taat. Ya. Hanya saya pernah tinggal di satu keluarga itu sangat taat ke gereja, membawa saya sekolah minggu. Waktu itu saya masih kelas 5 dan 6 gitu. Ternyata saya yakin ternyata bibit firman Tuhan, benih firman Tuhan yang ditanam kepada seseorang itu benar-benar nggak akan hilang. Yes. Itu yes, saya yakin yes. itu yang menjaga saya bisa melihat bahwa ini sesuatu yang salah. Jadi saya nggak tahu, saya nggak berani aja gitu ya. Kesempatan itu ada gitu ya, ketemu seseorang gitu loh. Saya bisa-bisanya kabur loh ketika udah deal nih, yuk kita kesini gitu ya. Saya kabur pulang. Temannya lebih kuat kayaknya. Jadi saat itu saya benar-benar saya juga percaya bahwa mungkin ada banyak orang di luar sana yang seperti saya. Ya. Artinya yang seperti Zion mungkin banyak gitu ya. Yang seperti saya juga mungkin gak kalah banyak gitu. Yang tahu ini salah, tapi dia merasa sesuatu ada yang berbeda di dalam dirinya. Mau dijalani, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Nggak dijalani itu tapi nyesek gitu ya. kayaknya kok Jadi kayak Pingin gitu memendam loh. aja gitu Iya, ya. memendam dan ya mungkin kejatuhannya mungkin ke pornografi, Iya, masturbasi, iya, itu iya. kemungkinan yang paling banyak gitu loh. Ya walaupun bisa aja jatuh ke orang dengan orang lain, tapi tetap bisa keluar gitu loh. Nggak ada ikatan yang akhirnya seperti teman-teman yang akhirnya seperti John kan terikat bertahun-tahun gitu loh. Iya, Nah, iya, saya nggak mengalami ikatan itu, tapi tetap aja rasanya sulit sebenarnya dan harus membutuhkan pertolongan Betul. untuk keluar dari situ. Betul. Saya setuju dengan Kak Bastian ya, bahwa firman Tuhan itu yang akan jagain kita. Betul. Sama pengalamannya, udah janjian tuh di Jakarta, di Jakarta udah ketemu gitu. Tapi saya cuman gini, antara bimbang ya, Tuhan ini nggak benar nih. Tapi saja hanya doanya, Tuhan tolong jagain gua gitu. Lagi udah ketemu, dateng tuh teman dari gereja, Ari, jadi bubar deh. Cara Tuhan menjaga kita itu kan macam. Betul. Tapi di satu sisi saya seneng, tapi di satu sisi, ini mah tipe gua gitu. Tuhan kenapa sih gitu kan? Betul. Itu kan dilema, gejolak-gejolak itu kan. Ya mungkin buat orang yang tidak tinggal di situ kan, gitu aja. Tapi buat kita itu kan sebuah pergumulan yang tidak mudah, begitu ya. Nah ini ke Kak Deborah, bagaimana Kak Deborah sampai punya hati untuk melihat ini kan apa ya? Bukan gua banget gitu. Iya, dan nggak keren gitu loh. Iya kan? Itu kan mempertaruhkan harga diri gitu. Kayak saya dulu bersama-sama teman-teman Bari, ganteng-ganteng sama banci gitu kan. Ganteng-ganteng gitu kan.
kan nggak semua orang mau terjun di situ. Iya, bener banget sih Kak Ari. Jadi aku juga sempat ngalamin yang namanya dipikir atau dikira orang adalah, ih kamu dari kelompok itu ya gitu. Apalagi masih single dan belum nikah, jadi kayaknya orang akan pikir oh dia mungkin lesbian juga gitu. Tapi aku berangkat dari pengalamanku waktu aku masih kuliah. Aku punya senior yang memang dia pelayanan dengan waria waktu itu. Jadi waktu itu aku ikut aja, aku ngeliatin dia gitu, ngapain sih orang ini gitu. Tapi pada saat diliatin pun pada saat aku lihat pun dia aneh. Maksudku aku aneh gitu melihat itu karena apa ya ini, terus aku harus apa, bagian aku di situ gitu. Terus karena aku tapi aku nggak berusaha untuk kayak menghindar, aku hanya kayak mencoba untuk ya udah yuk kita belajar dulu ini apa gitu. Nah terus sampai akhirnya aku dengan TLC aku juga di situ belajar dan melihat gitu, sampai akhirnya ada satu hal yang Tuhan ajar ke aku bahwa sebetulnya melayani orang itu nggak perlu punya background itu. Karena aku juga pernah punya pengalaman melihat orang yang dia melayani orang gila, kan yang dilayani harus gila dulu gitu, atau narkoba dulu gitu, narkoba dulu terus dia harus jadi narkoba dulu gitu. Dan memang aku juga pernah dapetin bahasa yang dulu waria pernah ngomong ke aku gitu ya, kakak nggak pernah jadi kayak saya, jadi ngapain sih kakak ngurusin saya gitu, terus kakak nggak tahu rasanya menjadi seperti saya, menderita seperti saya gitu. Dan saya akhirnya waktu itu berdoa, saya bilang Tuhan gimana ya, saya kan nggak waria, saya bukan lesbian atau gay, saya nggak ngerti hal-hal kayak gitu. Dan Tuhan ajar saya bahwa yang perlu dilakukan anak-anak Tuhan adalah menunjukkan image of God atau teladan atau kasih kepada setiap mereka. Sehingga itu yang saya kerjakan dan saya mau lakukan itu karena saya ingat satu firman Tuhan juga waktu ada seorang yang jatuh ke tangan penyamun dan ada 3 orang yang lewat di situ. Ada imam, terus ada ahli Taurat, ya Lewi, dan satu lagi yang Samaria. Nah, Samaria itu kan beda banget ya. Let's say ini dunia yang beda banget sama saya. Tapi Tuhan hari itu bilang sama murid-muridnya, dari perumpamaan itu siapa dari antara ketiga itu yang menganggap sesamanya sesama manusia gitu. Nah, saya pikir kalau saya jahat banget nggak nganggap mereka sebagai manusia dong kalau saya menghindari. Nah, jadi dari situ saya belajar bahwa sebenarnya orang-orang yang tidak bergumul pun menemani mereka, berdoa bagi mereka itu sangat-sangat meaningful buat hidup mereka gitu. Dan menerima mereka sama seperti kita gitu. Karena kalau mereka bergaul dengan komunitas mereka yang itu aja, mereka kan akhirnya nggak punya pergaulan yang sehat gitu. Nah, ketika mereka bergaul dengan kami yang tidak bergumul, kan kita saling menajamkan, saling mempengaruhi gitu. Sehingga itu saya melihatnya itu sesuatu yang sehat dalam persekutuan kita. Makanya saya ya dalam hal ini bagian saya adalah berdoa untuk mereka, menemani mereka. Dan terlebih ya saya pikir untuk teman-teman pendengar yang punya teman juga, ya kita perlu mendengarkan mereka lebih dulu, lebih banyak daripada langsung menilai mereka atau menghakimi atau menghindari mereka. Oke. Nah, kita ke Dr. Ronald juga Kak Sion dan Kak Bastian begitu ya. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari TLC ini? Karena ini kan bentar. Karena tujuan kita adalah kenapa anak saya berbeda. Mungkin kita perlu tahu juga bagaimana sikap orang tua mereka. Nah, itu kan yang lebih real gitu ya. Kalau anggota keluarga kita ada yang misalnya anak, ponakan, cucu, ternyata bergumul dengan ketertarikan sesama jenis, apa yang mereka lakukan? Daripada saya ceritain, mendingan cerita dari teman-teman itu, jadi meringankan beban saya. Iya, soalnya kan tidak sedikit begitu ya orang tua yang memperlakukan langsung shock ya, terus ada kasus yang lesbian gitu ya, langsung digebukin lah, langsung dikerem lah gitu ya, terus yang ketahuan yang gay langsung dicoret dari kartu nama, nggak dapat warisan, kartu keluarga gitu ya, dicoret, terus diintimidasi dan segala macem gitu, terus ada yang dipaksa menikah dan segala macam begitu. Dia pikir dengan hal itu akan beres. Padahal itu
Nah, seperti apa nih Kak Zion dan Kak Bastian? Apakah juga mengalami diskriminasi dan juga perlakuan yang seperti itu nih Kak? Iya. Mungkin saya mulai dengan memberikan beberapa tips ya untuk orang tua Orang tua. ketika mungkin find out, menemukan atau anaknya sendiri mengaku gitu ya. Yang pertama, jangan kaget, jangan shock. Itu maksudnya bukannya nggak boleh shock, pasti shock lah ya Yes. gitu. Tetapi jangan bertindak berlebihan gitu. Karena sebenarnya yang mengaku di depanmu atau yang kamu temukan punya ketunggal itu tetap anakmu yang sama Yes. gitu. Yang lahir dari rahim ibu atau yang bapak lihat ketika keluar dari perut ibunya, istri bapak, dan anak yang kecil mungil dan penuh harapan itu sama sebenarnya. Dan justru ketika dia mengaku, dia sebenarnya memberanikan diri untuk menceritakan pergumulannya yang dihadapi kepada orang yang terdekat dengan Dan dirinya. orang yang tepat ya. Iya, Dan itu orang yang sebetulnya merasa langkah awal sebetulnya. orang yang dia ya. rasa aman gitu Yes. ya. Jadi biarlah bapak ibu orang tua menjadi sosok yang aman itu buat anak. Jadi ketika anak mengaku ya mungkin boleh kaget dalam hati, Ya. tetapi tunjukkan bahwa mereka tetap anak-anak ibu gitu, anak bapak dan ibu. Kedua, jangan langsung jadi moral police gitu ya, langsung kamu kan tahu itu dosa, nggak boleh dan segala macam gitu. Percayalah bahwa ketika sebelum dia ngomong dengan bapak ibu itu dia sudah bergumul lama tentang hal itu dan dia sudah menuduh dirinya sendiri biasanya. Entah posisinya apa waktu itu, mungkin posisinya dia akhirnya sudah nyerah dan menerima dan segala macam, tapi dia sebenarnya butuh orang untuk dia bisa menunjukkan siapa diri yang sebenarnya. Jadi pertama, nyatakan kepada anak bapak dan ibu, kami tetap menyayangimu seperti apa adanya. Kemudian katakan juga, kami orang tua juga tidak sempurna, kami punya kesalahan, punya dosa. Kamu juga ada dosa, ada kesalahan. Kita semua sama, orang-orang berdosa di mata Tuhan, dan kita sama-sama butuh anugerah dari Tuhan. Sehingga dengan demikian si anak tidak merasa tertolak, tidak merasa dia lebih buruk gitu ya, dan semakin terluka, gitu. Ketiga, dampingi anakmu gitu. Apapun yang dia sedang alami pada saat itu, dengarkan dulu. Tadi ya Deborah bilang lebih banyak dengarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami selama ini gitu ya, apa yang dia pernah dapatkan gitu kan ya. Bisa jadi ternyata mereka pernah dilecehkan secara seksual di lingkungan keluarga yang orang tuanya tidak tahu gitu. Menemani mereka. Dan keempat ya, doakan anak-anak bapak ibu itu. Dan sekarang banyak bisa belajar tentang bagaimana sih sebenarnya yang menghadapi orang-orang yang berhubungan dengan LGBT atau kedua sama jenis gitu. TLC sendiri kami mempunyai divisi yang melayani juga, membantu orang-orang tua yang seperti ini ya, yang menemukan anaknya bergumul, baik anak yang sudah sadar ataupun anaknya masih hidup dalam kehidupan itu. Dan kami menyadari bahwa ini kebutuhan gitu. Jadi makanya kami mungkin sejak 2000 berapa ya, 3 tahun lalu mungkin ya, membuka divisi yang baru di TLC untuk menemani orang tua ataupun saudara-saudara, ada kakaknya atau adiknya gitu ya yang bergumul, yang menemukan orang terdekatnya itu bergumul. Dan biasanya mereka orang-orang yang juga perlu dilayani gitu ya. Iya, iya. Jadi artinya kunci di sini adalah dari orang tua dulu ya. Ketika orang tuanya bisa memahami, menerima, maka anak ini akan gampang lah ya untuk minimal dapat tempat yang aman begitu ya. Dan ya walaupun kebanyakan sih kita nanganin anaknya, sementara dia nggak diterima apa adanya dari orang tuanya kan tetap aja begitu ya. Oke, jadi ini penting ya bagi Sobat Maestro ya, bagi gereja-gereja Tuhan, ayo ya ini penting sekali. Dan ya. orang tua di sini bisa orang tua kandung ataupun orang yang dianggap orang tua oleh si anak, misalnya pembimbing rohaninya atau kakak rohaninya. Kalau mereka berani terbuka, biasanya mereka merasa aman dengan orang tersebut kan gitu. Jadi bercerita. Oke, dan ini adalah pelatihan yang jarang diajarkan ya, dan ini
wajib ya, mungkin teman-teman ataupun juga para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang hari ini mendengarkan, mungkin bisa dijadwalkan ya, ada konseling begitu ya dari rekan-rekan TLC nanti. Bisa ya, nanti bisa menghubungi Rumah Konseling Parahyangan ya, Dokter Jonathan ya, untuk dikondisikan, karena Bandung ini kan juga menjadi juara juara satu nih. Satu ya. Juara satu teh Surabaya. Oh. Bandung, Ada juaranya Jakarta aja ternyata ya. juara 3. Oh. Runner up ya. Juara pokoknya Surabaya, Medan itu cukup tinggi, dan juga Bandung juga lumayan tinggi. Sementara gereja-gereja Tuhan kayaknya masih belum ada Fokus ke situ. wadah dengan, ada tapi sembunyi-sembunyi. Iya. Ya, jangan bilang ini komunitas ini ada, jangan ono gitu kan. Nah, ini kan penting ya. Bagaimana Dokter Ronald? Iya betul ya. Jadi artinya tadi satu kata kunci ya. Kayaknya setiap kali saya membahas soal apapun juga, yang penting pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Dan saya setuju. Jadi orang tua belum apa-apa itu jangan langsung nyerocos gitu ya. Karena orang tua itu biasanya kalau udah gitu hysterical, Iya. teriak-teriak. Kalau nggak diem mematung begitu. Nah ini bagaimana melatih emosi. Ya memang wajar sih yang kayak Sion bilang, nggak semua orang tua bisa otomatis gitu. Dia juga butuh waktu untuk mencernanya gitu. Kejadian itu pasti suatu menimbulkan kekagetan begitu. Tapi yang penting adalah dengerin dulu lah anaknya. Kembali lagi, untuk setiap pemulihan maka di samping didengarkan, buat teman-temannya sendiri adalah, buat orang tua dan buat teman-teman yang bergumul, satu kata kunci adalah acceptance ya. Artinya menerima bahwa memang saya atau anak saya itu bergumul dengan ketertarikan sesama jenis. Betul. Karena penerimaan adalah awal dari pemulihan. Betul. Dan ketika putra-putri Anda berani mengaku kepada Anda, itu adalah sebuah pintu yang sudah dibukakan Tuhan begitu betul, ya. betul. Jadi tinggal bagaimana Anda sebagai orang tua ya, untuk ya itu tadi mendapatkan skill itu ya. Betul. Jadi ini kan butuh skill ya, karena ketika orang tua semua juga frozen gitu ya, biasanya begitu dapat bingung gitu. Saya mesti gimana ya gitu. Iya, dan ini harus ada sinergi suami istri ya. Betul. Suami Nah istri itu. ya, soalnya kadang-kadang ada yang ya itulah kasus saya aja pusing begitu. Jadi ada, ya kasihan gitu. Ada di Bandung ini ya. Ini ada beberapa yang sedang mendengarkan dengan kasus yang sama gitu, sampai anaknya dia harus kabur ke luar pulau begitu ya, langsung diambil, sampai bawa polisi dan segala macam. Terus pacarnya sampai akhirnya karena hukum jadinya gitu kan, makin panjang gitu kan. Oke, nah kira-kira apa yang ingin teman-teman dari TLC sampaikan? Harusnya ini nih panjang ya, harus sesinya. Belum Ada sesi Coba kedua Sion. ya. Coba Sion, gimana Sion sendiri orang tua bisa Iya. memproses penerimaan? Jadi yang serunya lagi ketika saya came out itu saya sedang divonis HIV/AIDS. Jadi waktu itu saya udah AIDS, udah kena infeksi paru, berat badan turun 10 kilo lebih, dan waktu itu mau nggak mau harus dirawat ya. Dan saya pulang ke rumah karena biar orang tua bisa rawat. Waktu itu nggak kepingin cerita sih sebenarnya, cuma bilang, aduh ini kata dokter infeksi paru gitu, seperti apa. Tapi Tuhan iseng gitu ya, Tuhan kasih mimpi ke mama saya gitu. Tuhan iseng. Isengnya Tuhan keren loh Iya. ya. Iseng kasih mimpi, terus mama langsung bilang saya, kamu sakit apa sih sebenarnya? Kok dalam mimpi mama Tuhan tuh seperti menyatakan bahwa kamu akan meninggal gitu. Ya. Terus waduh, tambah down lagi gitu. Akhirnya saya dengan mau nggak mau harus cerita gitu ya. Saya cerita mulai dari saya sakit apa, bahwa saya kena HIV, dan ini infeksi paru ini karena HIV, dan juga ini terjangkit karena saya punya gaya hidup yang salah gitu, bergaul dengan sesama jenis, melakukan hubungan seksual dan segala macam. Waktu itu saya menduga, wah mama pasti histeris gitu ya, karena mama itu orangnya panikan sebenarnya. Kalau ada apa itu dia panik. Tapi karena mungkin Tuhan udah merencanakan itu ya, menyiapkan dengan memberikan mimpi. Ketika mama mendengar itu, dia hanya dengan tenang bilang, oke,
yang penting kamu sekarang benar-benar istirahat supaya kamu bisa sembuh gitu. Ya apa dan ya kamu udah tahu kesalahan kamu, nanti kalau udah sembuh kamu jangan melakukan lagi itu. Dan ya setelah itu mama nangis sih gitu, nangis ya pastilah dengan orang tua sedih ya gitu. Terus langsung dia bilang nanti mama yang ngomong ke papa karena berat sekali untuk ngomong ke papa gitu. Dan akhirnya setelah mama ngomong ke papa, mama bilang sih papa nangis katanya, tapi papa nggak nangis di depan aku. Jadi yang aku tahu ketika suatu saat papa datang terus bilang, yuk saya doakan kamu gitu. Wow, Doakan, ya. papa doakan. Oh saya tahu nih mama udah cerita nih pasti gitu kan. Doakan. Nah ya terus mama bilang ini papa tadi nangis gitu. Ya ini ya apa? Kenapa biasanya tuh pihak mama ibu yang sering terlibat dan orang yang suami atau papa itu jarang. Karena sebenarnya laki-laki itu susah sekali mengolah emosi. Ya, betul, jadi sebenarnya bukannya mereka tegar, mereka nggak peduli, tapi mereka juga bingung mau ngapain dan akhirnya mereka lebih menarik diri gitu. Jadi mungkin buat ayah-ayah, ayo ikut terlibat, nggak apa-apa kok. Pria itu merasakan emosi sedih, merasakan emosi kecewa, nggak buat laki-laki menjadi less maskulin atau kehilangan kepriaannya, tapi justru menjadi lebih manusiawi dan membuat si anak juga mengerti bahwa ternyata ayahnya peduli gitu. Dan setelah itu memang kita mengalami proses bersama-sama gitu. Mereka juga yang sering kali orang tua muncul adalah saya salahnya apa gitu. What is my mistake gitu. What I did wrong. Apa yang saya lakukan salah ke anak gitu. Dan akhirnya ketika ada konversi percakapan itu saya bilang, Papa Mama nggak salah kok misalnya, nggak salah. Papa Mama udah melakukan yang terbaik, tapi memang tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Saya juga punya kesalahan sendiri dengan mengambil pilihan-pilihan yang salah dalam kehidupan saya. Jadi yuk kita nggak cari siapa yang salah, tapi kita sama-sama berproses. Saya juga mau berproses dalam Tuhan gitu. Papa Mama dan memang gak diusir ya dari keluarga, puji Tuhan. Nah itu jadi ketakutan saya juga waktu saya mau cerita. Tapi ternyata ya mereka jadi lebih mengerti dan kemudian benar-benar bisa merangkul saya. Dan itu recovery bagi keluarga dan anak saya itu akan lebih cepat pulih begitu ya. Dan nah ini Sobat Maestro ya, ada beberapa kesaksian memang ketika orang tua khususnya ayah dan dia bilang apapun you anakku gitu, nggak apa-apa, ayo kita jalani bersama. Dan itu buat anak udah rasa aman, rasa diterima, dan recovery-nya itu dia lebih cepat pulih sekalipun keinginan itu masih ada karena itu proses seumur hidup begitu ya. Tetapi minimal dia punya tempat untuk berteduh, dia punya rasa aman dan bisa dikatakan rasa kosongnya itu udah terpenuhi dan keinginan untuk mengaktualisasikan keinginan-keinginan yang tidak benar itu bisa terhalang oleh karena hadirnya orang tua itu. Jadi begini, anak-anak ini kan bukan anak, maksudnya orang-orang yang bergumul ini biasanya mereka punya trauma gitu, dan trauma itu membentuk false belief, kepercayaan yang salah. Contohnya ya, misalnya ketika seorang ayah tidak hadir dalam kehidupan anaknya, dia akan berpikir ayahnya tidak mencintai saya, dan itu menempel di kepalanya sehingga dia merasa saya nggak diterima. Dan tapi ketika di dalam satu masa dia melihat perilaku orang tuanya yang berbeda ketika dia membutuhkan, itu akan mendobrak pikiran yang salah itu dan membangun kembali trust yang baru dari anak kepada orang tua. Ini kayaknya masih secuil ya, dokter ya. Ini masih... harusnya ada sesi selanjutnya. Boleh loh dijadwalkan sebulan sekali gitu, please gitu. Karena ini kan cukup banyak ya, dan mungkin kalau ngomongin ini masih spill ya. Masih spill. Iya. Dan ini kalau narkoba ada rehabilitasinya. Gangguan kejiwaan ada rehabilitasinya. Kalau masalah LGBT ini kumaha atunya teu aya, enggak ada rehabilitasi. Betul. Dikembalikan ke keluarga sebetulnya. Atau ya keluarga itu maknanya banyak. Kalau bisa keluarga yang sedara itu tentu lebih ideal. Tetapi kalau tidak ya itu sebetulnya peran dari gereja mengambil alih fungsi itu. Oke, aduh ini masih banyak. Ini juga Sobat Maestro juga kayaknya penasaran begitu ya. Kita tunggu ya next. Terima kasih Dr. Ronald. Atau mungkin dari teman-teman TLC ada closing statement
dari Kak Bastian atau Kak Deborah atau Ya, ibaratnya kalau diputus ini nanggung gitu ya. Ya, mungkin kami memberitahukan beberapa platform sosial media yang mereka bisa akses ketika mau menghubungi kami. Jadi kami mempunyai Instagram di @indo_TLC. ya. Atau kalau mau melihat situs website kami di www.tlc-indonesia.com. Oke, ya. Buat Anda yang di Instagram juga kita sudah add tadi ya. Punten ya. Ya, nggak apa-apa. Soalnya udah otomatis yang dikirim Dokter Ronald itu udah otomatis masuk deskripsinya ya. Jadi silakan bagi Anda yang mungkin masih malu-malu ya, karena saya tahu banyak sekali yang nggak tahu harus bilang apa, nggak mau bilang orang tua, nggak mau bilang ke gereja dan segala macamnya. Nah, Anda ini bukan sebuah kebetulan kalau hari ini Dokter Ronald membawa rekan-rekan dari TLC, dan ini juga bukan kebetulan, dan ini mungkin Kairos. Jadi pengen nangis deh gua. Jadi Kairosnya Anda untuk dipulihkan. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Ronald. Iya, terima kasih juga buat Maestro untuk kesempatannya. Terima kasih teman-teman TLC. Ini mungkin adalah awal dari kolaborasi Rumah Konseling Parahyangan. Mungkin kalau teman-teman TLC tahu Rumah Konseling Parahyangan itu ada di bawah LK3 ya, Pak Julianto Simanjuntak. Ini yang ada rumah konseling yang ada di Bandung ya. Jadinya kita bisa berkolaborasi. Jadi misalnya ada kliennya ya atau murid-muridnya yang nanti perlu konseling juga bisa di Rumah Konseling Parahyangan. Jadi ini juga berlaku buat ibu bapak yang mungkin bergumul ya, entah buat keluarganya atau misalnya Anda adalah orang tua yang bergumul dengan anak-anak yang punya ketertarikan sesama jenis, silakan menghubungi kami. Nomornya bisa diminta di Radio Maestro. Betul. Ya, terima kasih. Boleh menghubungi Rumah Konseling Parahyangan Bandung ya. Dan senang buat teman-teman TLC, ini adalah rumah Anda juga. Jangan kapok, jangan sekali aja begitu ya. Baik Sobat Maestro, dan ini kayaknya juga rating loh Dok, sudah cukup banyak yang gabung di via YouTube ya. Oke, terima kasih buat Anda juga yang di Instagram ya. Mudah-mudahan ini bisa membawakan satu pengharapan ya buat keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan anak-anak yang LGBT ya, dan juga buat Anda yang juga sedang bergumul, dan juga buat gereja yang bingung gitu ya mau di gimana ini gitu ya. Nah, Anda bisa menghubungi Rumah Konseling Parahyangan Bandung atau Transform Life Community atau TLC di Instagramnya di @indo underscore TLC ya. Oke. Baik, dari Gina Maestro Jalan Kecapiding 12 Bandung, saya Ari, Dr. Ronald Jonathan dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung dan rekan-rekan dari TLC. Mohon pamit, kita ketemu lagi di Pelangi Kasih selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan memberkati.